Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Event yang kita tunggu-tunggu kawan, Feeder World Cup 2023 mulai digelar tanggal 30 besok kawan di kota Baku, Azerbaijan. Kita mengirimkan dua wakil, yaitu Grandmaster Susanto Megaranto dan satu lagi International Master Medina Aulia Wardah kawan. Hanya dua pemain saja, tidak seperti edisi sebelumnya ada 4 pemain. Itu pun juga kawan, di babak kedua para pemain kita mengundurkan diri karena Muhammad Ervan ataupun Grandmaster Susanto Megaranto saat itu kena COVID. Jadi tidak melanjutkan babak kedua saat melawan Fabiano Caruana saat itu kawan. Oke, sambil menunggu event ini dan lebih jelasnya detail mengenai turnamen ini, siapa-siapa saja yang ikut kawan, besok akan kita ulas. Terlebih dahulu saya akan isi salah satu game di edisi sebelumnya kawan. Saya pilih permainan Magnus Carlsen untuk memperebutkan posisi ketiga saat itu. Setelah Magnus Carlsen di semifinal disingkirkan oleh Duda dalam permainan tiebreaks rapid kawan, dan Fedoshev ini disingkirkan oleh Sergei Karjakin. Dan juaranya edisi tahun 2021 adalah Jan-Christoph Duda. Dan game antara Carlsen versus Fedoshev ini kawan saya pilih pada game kedua. Pada game pertama Magnus Carlsen yang pegang hitam juga mengalahkan Fedoshev, dan di sini game kedua mereka kawan di perebutan tempat ketiga. Carlsen pegang putih mengawali dengan pion E4, dibalas dengan permainan karukan defense oleh Vladimir Fedoshev. Dan beberapa hari yang lalu kita ulas permainan Magnus Carlsen dengan variasi Hilly-Billy attack kawan, gajah C4. Di sini Carlsen bermain dengan pion D4, pion D5. Dan Carlsen memilih variasi pion maju, pion E5. Setelah gajah F5, Carlsen pion C4, pilihan nomor 6 di posisi ini kawan. Kalau kalian memilih jalur utama bisa dengan kuda F3 atau variasi tal, pion H4. Saya akan tunjukkan dua variasi ini kawan. Terlebih dahulu kuda F3 biasa dibalas dengan pion E6. Setelah gajah terang keluar, dia tak perlu khawatir dengan rantai pionnya. Dan di sini gajah E2, persiapan rokade, kuda D7, rokade, bisa melanjutkan kuda ke E7 dan kuda B ke D2, pion H6, ada kuda B3, pion G5 bisa dilanjutkan oleh hitam dengan variasi kuda F3 kawan. Kalau memilih variasi pion maju, pion H4, idenya mencoba mendesak posisi gajah terang kawan. Bisa dengan pion H5 untuk berikan ruang bagi gajah bergerak ke petak G6 ataupun ke petak H7 agar pion ini juga tidak didorong kawan. Pion C4 sekarang bisa dilanjutkan oleh putih, pion E6, kuda C3, kuda E7, kuda G berkembang ke E2, kuda D7 dan kuda G3. Di sini bisa menahan diri kawan, gajah ditarik mundur ke petak G6 dan selanjutnya putih bisa melanjutkan dengan pion A3 di sini kawan, ataupun juga langsung keluar ke petak G5 gajah gelap. Itulah beberapa pilihan. Oke, kita lanjut ke permainan aslinya kawan. Carlsen memilih variasi nomor 6 dengan pion C4, pion E6, kuda C3, gajah B4, ataupun pada posisi ini kalian bisa melanjutkan dengan langkah seperti kuda berkembang ke petak E7 yang paling populer kawan, atau pertukaran langsung dengan pion dipukul pion C4 tapi memilih mengeluarkan gajahnya ke B4. Akhirnya didahului oleh Carlsen dengan pion C pukul pion D5, menteri ambil balik, kuda tidak bisa ambil menteri kawan, posisinya kena pin, ilegal kalau ambil menteri. Di sini kuda berkembang ke E2, backup pionnya, backup saudaranya dari potensi menteri yang bergerak satu diagonal nanti. Menteri mundur ke D8, pion A3. Gajah tetap dipertahankan, mundur ke A5, kuda G3. Di sini kuda berkembang ke E7, coba backup gajah kawan, jika terjadi pertukaran posisinya bisa digantikan oleh kuda. Carlsen melanjutkan pengembangan gajah terang ke C4, persiapan rokade. Gajah mundur ke G6, dorong pion H4. Magnus Carlsen mencoba mendesak posisi gajah, pion H6 untuk berikan ruang bagi gajah. Jika ada serangan pion, pion tetap didorong maju untuk mendapatkan ruang. Gajah mundur ke H7 dan Carlsen mengeluarkan menterinya ke G4, ancam pion dipertahankan dengan raja F8. Kalau rokade sudah sangat jelas ancamannya adalah gajah nanti kawan ambil pion H6 ini. Di sini ada cara yang lebih baik kawan menurut engine dengan gajah F5 untuk mempertahankan pion yang di sini untuk ancam menteri. Kalau menteri sampai berani ambil pion G7 kawan, ancamannya menteri bisa terjebak. Benteng ke petak H7 ini bisa menjebak posisi menteri kawan. Kuda ambil gajah, benteng ambil menteri, kuda ambil benteng dan seterusnya, raja bergeser ke petak D7. Tapi kalaupun di sini kawan kuda ini sikat gajah kawan, diambil balik oleh kuda, kuda menjaga pion yang ada di petak G7. Itulah opsi terbaik versi engine komputer, pertahankan pion dengan gajah F5. Memilih dengan raja F8, Carlsen rokade, kemudian kuda D7 lanjut Fedoshev,
Carlsen kuda C lompat ke E4 menghindari tekanan gajah di diagonal ini, persiapan manuver ke petak D6, gajah mundur ke C7 pertahankan petak D6-nya, dan gajah mundur ke A2. Lanjut Carlsen mempersiapkan gajah terangnya untuk dijadikan sniper untuk nanti jika ada kesempatan yang bagus melakukan pengorbanan kawan di dua petak ini pada petak terang. Kita lihat saja apa pengorbanan yang akan dibuat oleh Magnus Carlsen. Kuda F5 menantang pertukaran kuda, diterima Carlsen, kuda pukul kuda F5, diambil balik oleh gajah serang menteri, menteri mundur ke F3, menteri hitam naik ke E7, dan kuda G3 ancam gajah, gajah dipertahankan mundur ke H7, menteri G4. Apakah persiapan bagi pion F-nya ataupun perkuat posisi pion pusat D4-nya kawan? Di sini pion C5. Tantangan ditolak, Carlsen melanjutkan pengembangan gajah gelap D2. Dan Fedoshev tidak melanjutkan baku hantam kawan. Nanti diagonalnya terbuka kawan di sini. Memang masih bisa diblokade oleh kuda. Menteri ambil pion pusat kawan. Mungkin ada pion B6 akan pertahankan kuda. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan benteng D8. Persiapan di lajur pusat. Pion F4 lanjut Carlsen. Kuda B6 di sini. Dan di sini tetap kawan. Kalau membuka diagonal ini cukup riskan. Dan di sini kawan gajah C3. Perkuat posisi pion D4-nya dari ancaman benteng dan Fedoshev melangkah kuda D5. Ancam gajah, persiapan garbuan juga di peta E3 terhadap menteri terhadap benteng. Dan di sini pilihan terkuat bagi putih langsung sikat gajah atau dorong pion F5 kawan. Carlsen membuat langkah pengorbanan kualitas, membiarkan kuda melakukan garbuan, memilih dengan pion F5, salah satu pilihan terkuat, dan kuda ke E3 ancam menteri. Menteri bergeser ke peta H3 merupakan pilihan terkuat kawan, tapi memilih ke peta F3. Dan di sini Fedoshev tidak berani ambil benteng, ambil pion F5. Kalau ambil benteng masih bisa diambil balik oleh benteng. Dan coba lihat beberapa langkah berikutnya ini kawan. Ancaman pada petak-petak terang ini sangat kuat, nanti akan diterima oleh hitam kawan. Begitu juga pada diagonal gelap ini sangat bagus posisi gajah ini. Siap juga diagonal dibuka untuk memberikan serangan berikutnya. Posisi menteri bersama benteng ditumpuk ini sangat kuat juga kawan. Tapi tak perlu kita lanjutkan variasi ini. Itulah yang bisa terjadi. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Fedoshev memilih ambil pion F5. Baku hantam kuda F5 diambil balik oleh gajah di sini. Kalau diambil menggunakan pion kawan di sini ya sama saja memberikan kesempatan diagonal ini semakin terbuka nantinya kawan. Tinggal menggeser benteng ke E1 memang terlihat. Lajur F ini sementara tertutup, tapi gajah benteng ini akan sangat pasif. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih ambil balik menggunakan gajah. Sekarang pion D5, lanjut Carlsen, dorong terus kawan. Jika pion pukul pion, gajah jatuh. Jika diambil oleh benteng, benteng jatuh, kalah kualitas perwira. Nanti di sini juga jatuh juga gajah kawan. Di sini gajah ke B6, persiapan discover kawan. Dan pion G4 salah satu pilihan terkuat. Carlsen memilih gajah C4 blokade. Tidak memberikan kesempatan discover check. Gajah bergeser ke G8 untuk menghindari lajur F kawan. Dan di sini Carlsen dorong pion D6 yang terkuat. Menteri berkoneksi dengan gajah terlebih dahulu sebelum dorong pion ini. Carlsen langsung dorong pion D6. Menteri ke H4 serang gajah dan pilihan terkuat backup dengan menteri di peta E2 kawan. Tapi Carlsen backup dengan pion B3. Benteng diangkat naik ke D7. Blokade laju pion juga pertahankan baris ketujuhnya kawan. Menteri ke E2 sekarang lanjut Carlsen dan di sini ada menteri G4 menantang pertukaran. Dan di sini kawan Carlsen mengorbankan kualitas benteng ambil gajah F5 diambil balik oleh menteri. Kemudian Carlsen mengeluarkan benteng satunya kawan menempati lajur F yang sudah mulai bagus posisinya kawan. Bersama sniper di petak-petak terang ini cukup merepotkan nanti ke depan dan menteri bergeser ke G5. Gajah D2 serang menteri terlebih dahulu. Menteri mundur ke D8. Yang terkuat menteri cukup ke petak H4 tapi memilih langsung mundur ke petak D8. Di sini Carlsen melangkah menteri G4. Coba pressure petak terang di sini kawan. Coba lihat ada benteng, ada gajah, ada menteri pada petak-petak terang. Di sini pion A6. Yang terkuat menteri bergerak ke petak E8 menjaga petak-petak terangnya kawan. Tapi memilih dengan langkah pion A6. Dan sudah lama admin tidak main tebak-tebakan. Kali ini coba tebak kawan pilihan terbaik bagi putih di posisi ini. Bagi Carlsen di posisi ini untuk melakukan gebrakan kawan dengan langkah kesalahan pion A6 hitam tadi. Oke, apakah sudah ketemu? Cukup 5 detik untuk mengkalkulasi semuanya kawan. Carlsen mengorbankan benteng kawan. Benteng ambil pion F7.
langsung diterima oleh raja. Kenapa tidak diterima dengan benteng, kawan? Ancamannya sebagai berikut. Menteri ambil pion E6. Ancaman berikut, kawan. Jika kalian backup dengan menteri ke peta F8, di sini pion siap didorong. Discover pada gajah, ataupun nanti untuk dukungan menteri ke peta E8. Gajah kalian pertahankan, menteri akan ke peta E8, gajah siap ambil benteng, kawan. Pilihan terbaik, raja bergeser ke peta H7. Kalaupun kalian mencoba langkah yang lain, ambil contoh, pion ini kalian dorong untuk ancam gajah, kawan. Ancaman skakmat lebih cepat. Kalau raja bergerak ke peta H7, berikutnya gajah bergerak melakukan skak lagi, terpaksa ke sini raja, dan skakmat sudah beberapa langkah berikutnya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Di sini diterima oleh raja. Raja ambil benteng F7. Dan silakan pause sekali lagi video ini, kawan. Temukan pilihan terkuat bagi putih untuk hantam pion ini, kawan. Apakah dengan menteri atau gajah? Posisi kontrol waktu Magnus Carlsen tersisa 4 menit, kawan. Di sini Carlsen ambil menggunakan menteri yang terkuat dengan gajah, kawan. Tempo skak di sini bisa mendapatkan benteng. Kalau kalian pertahankan dengan raja, kawan, di sini menteri bisa melakukan skak lagi, kawan. Raja bergeser dan kalian sikat sekarang benteng diambil oleh menteri. Pion siap kalian dorong, kawan. Kalau menteri ambil pion, ancaman skakmat 1 langkah. Kalau menantang pertukaran menteri di sini, pion E7 skak, kawan. Raja bergeser atau menteri ambil pion terlebih dahulu, kawan. Kalian menang menteri, kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Di sini juga pion jatuh, benteng jatuh, gajah jatuh. Sudah, wassalam. Tapi Carlsen memilih ambil dengan menteri, kawan. Pion ini skak. Raja mundur ke F8. Menteri ke F5 skak. Raja ke E8. Jadi permainan agak panjang sedikit, kawan. Menteri G6 skak. Di sini masih punya menteri hitam. Kalau tadi dengan gajah, menteri hitam bisa jatuh. Menteri ke F5 lagi skak. Raja ke E8. Bolak-balik ingin mendapatkan increment Magnus Carlsen. Dan menteri G6 skak. Raja ke F8. Sekarang baru pion E6. Kalau benteng ambil pion, skakmat 1 langkah. Di sini menteri ke F6 menantang pertukaran. Carlsen menolak, menunda, memilih pion E pukul benteng D7 dan menteri pukul menteri diambil balik oleh pion H. Selanjutnya gajah D8. Di sini gajah E6 untuk perkuat posisi pionnya, kawan, tapi juga sulit untuk didekati oleh raja. Di posisi raja pun sudah tidak bisa naik lagi, kawan. Coba lihat posisi raja ini sudah stuck di peta F8, terkurung oleh 3 pion putih. Di sini tadi gajah E6, lanjut Magnus Carlsen, pion H5 untuk mengeluarkan benteng, kawan. Di sini raja bergerak naik ke F2, pion H4, ada gajah G4 di sini, dan setelah pion B5 ada raja F3, pion B4 diterima, diambil balik oleh pion C dan tidak langsung diambil balik, raja naik ke peta E4. Di posisi ini Vladimir Fedosev menyerah. Sudah sulit, kawan, untuk melanjutkan game. Raja sudah tidak bisa bergerak lagi, kawan. Benteng pun juga sulit keluar. Kalaupun dorong pion, dihantam oleh pion G dan benteng sudah tidak mempunyai banyak peta, kawan. Coba lihat, ke peta terang disikat oleh gajah, ke peta gelap disikat oleh gajah, dan pion-pion ini juga siap melenggang. Tinggal nanti bagaimana raja ini bisa mendekati gajah, kawan. Untuk mengawal pionnya bisa promosi, mungkin bisa seperti itu. Oke, tak perlu kita lanjutkan lagi, sudah sangat jelas posisi putih dalam posisi kemenangan. Walaupun kalah kualitas perwira, posisi Magnus Carlsen sangat menjanjikan. Itulah, kawan, game kedua antara Magnus Carlsen versus Vladimir Fedosev di perebutan tempat ketiga FIDE World Cup 2021, di mana juaranya saat itu adalah Jan-Krzysztof Duda mengalahkan Sergei Karjakin di partai final. Kita doakan saja, kawan, mulai besok Megaranto ataupun Medina Oliawarda mendapatkan hasil yang bagus di babak pertama, kawan. Dan kita tunggu saja permainan mereka. Dan terima kasih sekali lagi sudah mampir tiap hari. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.